kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya ini anak siapa sih? Kok aku tanya Pak Yunus, jawabannya membingungkan gitu? Atau mungkin, atau mungkin dia nggak enak kali ya, karena aku korek luka lamanya. Maaf, Brilian. Bukannya saya nggak mau cerita sama kamu, tapi saya nggak bisa bilang ini apa hubungannya dengan Fahim. Semua barang yang membuktikan kalau gua pernah nyulik si Jack waktu bayi, masih gua singkirin. Mana lagi? Baju kayak celana, sarung, apa? Gua nggak mau masuk penjara, gua nggak mau. Jadi kamu dengar sendiri kalau Yunus sama Kira itu membicarakan soal laki-laki itu. Iya, Hen, aku ngeliat sendiri. Kirana datang ke kantornya Mas Yunus. Dan sepertinya Mas Yunus nggak bisa melupakan masa lalunya, Hen. Dan Mas Yunus minta bantuannya Kirana untuk mencari anaknya. Dan anaknya Mas Yunus itu laki-laki. Iya kan? Hen, kok kamu malah bengong sih? Kita harus gimana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pikir dong, Hen, pikir. Yang enggak apa-apa, enggak, aku hanya mikir aja. Ya udah, kamu gak usah nangis. Kamu gak usah sedih. Aku janji. Aku akan menyelidiki. Aku akan menyelidiki soal anak itu. Ya, udah. Iya, Hen. Kamu harus bisa nyari anak itu sebelum keduluan mereka. Janji ya, Hen. Iya, aku janji. Jack, saya mau bicara sama kamu. Lo lagi? Mau ngapain lo kesini? Mau marahin gue lagi? Saya mau bicara baik-baik sama kamu. Saya mohon, tolong kamu kasih kesempatan Bening satu lagi. Tolong kamu kasih kesempatan Bening sekali lagi. Karena dia begitu mencintai kamu. Dan saya harap kamu bisa membalas cinta dia. Lo datang sini cuma mau ngomong gitu doang. Enggak. Sorry, nggak bisa. Gue nggak bisa ngebalas cintanya. Gimana bisa ngebales? Ada perasaan aja enggak sama dia? Udah deh, daripada kayak gini, mendingan suruh dia buat nggak ngarepin gue lagi. Jack, kamu itu benar-benar bodoh tau. Kamu tuh bodoh banget. Seharusnya kamu tuh merasa bangga bisa dicintai sama Bening. Kamu nggak tahu kan betapa spesialnya dia dan betapa dia pantas untuk dibahagiakan. Enggak. Gua udah mencintai perempuan lain. Dan dokter pasti tahu kan siapa perempuan itu. Lagi daripada capek-capek begini, kenapa nggak dokter aja yang bahagian dia? Jack, saya benar-benar mohon. Saya mohon sekali, tolong kasih Bening kesempatan kedua. Oke, kamu boleh ngejalanin dulu. Mungkin sekarang belum, tapi saya yakin kamu pasti suatu saat jatuh cinta kok sama dia. Saya yakin. Dibil. Dari pertama gua ketemu sama Bening, gua nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Oke, dia emang cantik, tapi bukan selera gua. Gua udah bilang kan, kenapa nggak dokter aja yang cobain dia? Cobain sendiri, Gi. Lu pikir lu tuh siapa? Lu tuh sama sekali nggak pantas untuk mendapatkan Bening tau. Seandainya Bening ada di sini dan dia ngeliat semua ini, gue nggak bakal ngemis-ngemis sama lu kayak gini. Dan gue bakal ngejauhin Bening dari laki-laki macam lu kayak gini. Denger, kalau gua nggak menghormati profesi lu sebagai dokter, lu udah gua hajar. Dan lu mau belain Bening. Lu bilang lu belain Bening.
Yunus, maaf, maaf, Pak. Jack, Maaf, maaf. kamu ngapain di sini? Ini jatuh. Kok Bapak bawa-bawa foto bayi, Pak? Anak kita gimana? Foto anak saya. Anak Bapak. Itu foto bening apa binar, Pak? Ini bukan bening maupun binar, tapi ini adalah foto anak saya yang tidak pernah bisa saya temukan. Apa ada hubungannya dengan Ibu Cantik? Kurang lebih seperti itulah. Sebenarnya ini anak siapa sih? Kok aku tanya Pak Yunus, jawabannya membingungkan gitu. Atau mungkin dia nggak enak kali ya, karena aku korek luka lamanya. Maaf, Brilian. Bukannya saya nggak mau cerita sama kamu, tapi saya nggak bisa bilang ini apa hubungannya dengan Fahira dan siapa dia. Tapi yang pasti dia adalah anak yang tidak pernah bisa saya temukan semenjak dia bayi. Dan sampai hari ini saya masih terus mengupayakan untuk bisa menemukan dia. Nggak apa-apa kok Pak, saya mengerti. Ini kan urusan pribadinya Bapak dan sama sekali nggak ada hubungannya sama saya. Saya juga sama sekali nggak mau ikut campur kok Pak. Tapi mendengar cerita Bapak, saya jadi ingin sekali membantu untuk menemukan anak itu. Dan saya akan selalu berdoa pada Allah agar Bapak diberikan kemudahan untuk menemukannya. Saya nggak tahu kamu sadar apa enggak, tapi apa yang kamu katakan barusan membuat saya merasa berarti lagi. Binar. Kamu nih gimana sih? Kenapa kamu biarkan jendela itu terbuka? Kamu tahu nggak? Tadi tuh Oma lihat laki-laki berbaju hitam lewat di situ. Oma, jendela kan ketutup dari tadi. Dan perasaan gak ada orang deh, karena dari tadi Binar ada di sini, Oma. Enggak benar. Pasti ada yang menutupnya, Binar. Dan Oma yakin yang menutup jendela itu laki-laki bertubuh besar dan berbaju hitam. Mengerikan sekali. Laki-laki. Laki-laki siapa sih, Oma? Oma ini kenapa sih, Oma? Pasti orang itu datang lagi mau menghantui Oma. Orang. Oma, yang Oma maksudnya orang siapa sih, Oma? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Oma ini Binar loh, Oma. Bukan. Kamu bukan Binar. Aku gak kenal siapa kamu. Kamu siapa sih? Aduh, Oma kenapa sih, Oma? Oma ini Binar, Oma, dan gak ada siapa-siapa di sini. Oma ini kenapa ya? Kenapa sikap Oma jadi parno dan gampang lupa? Apa Oma mengidap penyakit yang berbahaya? Oh ya, kalau nggak salah Alzheimer. Itu tanda-tandanya kan seperti ini. Lihat. Sampai kapan sih? Kamu menghindari aku terus? Aduh Jack, siapa sih yang menghindar? Kamu ngapain di sini? Ini jatuh. Kok Bapak bawa-bawa foto bayi, Pak? Iya, ini adalah foto anak saya. Kain ini sama persis dengan foto itu. Lihat. Oke, kamu suka sama Pak Adam Adipati nggak apa-apa. Tapi aku kan juga temen kamu, lihat. Kamu nggak bisa dong jutekin aku terus kayak gini. Lagian harusnya kamu tuh bersyukur karena aku udah maafin kamu. Kan kamu udah bohongin aku. Dengar gak sih aku ngomong apa? Sorry Jack, tadi kamu ngomong apa? Kamu tuh sengaja ya? Mau mancing emosi aku? Jack, maaf banget Jack, tapi aku ada urusan penting harus pergi bentar. Lihat! Hah! Ini sisa baju yang ketinggalan, Pak Henry. Udah saya setrika semua ya.
Terima kasih ya. Nanti kalau nggak betah di rumah baru, Pak Hendri boleh tinggal di sini lagi. Kita semua masih terima Pak Hendri kok. Nggak apa-apa kok. Tenang aja. Makasih ya.